Saya tadi mikir-mikir, ini orang semua atau ada yang sirullah ini. Alhamdulillah, syukurillah. Pada akhirnya semua orang akan NO. Ini acara tasyakuran. Kenapa kita tasyakuran? Kenapa kita bersyukur? Kok diem saja? Seandainya saya bisa bahasa Sunda, saya pakai bahasa Sunda. Kenapa kita tasyakuran? Kenapa kita bersyukur? Orang bersyukur itu karena sadar mendapat anugerah nikmat dari Allah. Orang yang tidak sadar, tidak merasa mendapat anugerah dan nikmat dari Allah, tidak akan bersyukur. Betul? Lihat saja, orang yang haji itu syukurannya 2 kali. Mau berangkat haji syukuran, pulang haji syukuran. Ya enggak? Tapi belum pernah saya dengar ada orang syukuran karena sholat. Pernah dengar? Padahal itu sama-sama rukun Islam, sama-sama anugerah Allah. Ketika haji kita menyadari itu adalah anugerah Allah, ketika sholat kita tidak sadar. Karena itu kita tidak bersyukur. Bahkan kita setiap kali bisa bernapas tidak bersyukur. Coba tanyakan yang di rumah sakit di ICU karena tidak bisa bernapas itu. Dia akan membaca alhamdulillah yang kencang sekali ketika dia bisa bernapas. Kita itu mempunyai sesuatu yang dianugerahkan Allah besar sekali dan tidak pernah kita syukuri. Ada banyak, saya sebutkan yang besar-besar saja. Yang pertama, ini saya omongkan di mana-mana karena krisis di Indonesia ini antara lain adalah krisis syukur. Makanya tadi disebutkan oleh wakilnya Pak Kapolda, ada sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit karena tidak tahu syukur. Orang ini banyak yang tidak ngerti syukur. Maka acara sekarang ini tasyakuran ini betul-betul penting ini. Ini saya akan bicara soal syukur. Pertama, kita tidak pernah mensyukuri bahwa kita diciptakan Allah menjadi manusia. Pernah Anda mensyukuri bahwa Anda diciptakan Allah? Sebab Allah menciptakan makhluknya jadi apa saja itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Tahu hak prerogatif? Hak mutlak Allah tidak boleh diganggu gugat siapapun. Ya sama dengan Pak Jokowi milih menteri itulah. Itu hak prerogatif. Jadi sampai setuju nggak setuju dengan menterinya nggak urusan. Itu hak prerogatifnya presiden. Pak Jokowi sendiri jadi presiden, itu hak prerogatifnya Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi itu harus pertama kali dengan patut ini supaya tidak kecewaan, tidak geloan, tidak segala macam. Kita diciptakan Allah menjadi manusia, itu luar biasa. Allah itu menciptakan makhluknya ada yang seperti batu, pasir, tidak bisa apa-apa, mikir tidak bisa, ngerasa nggak bisa, sampai pecah ya mau, sampai lempar-lemparkan juga mau, sampai apa saja kan mau, dia nggak bisa menolak. Itu nomor satu. Ada yang diciptakan oleh Allah makhluk itu menjadi tanaman. Tanaman itu sebenarnya bisa berpikir, bisa berperasaan. Punya perasaan, punya pikiran, tapi tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa menyampaikan perasaan dan pikirannya. Kalau tidak percaya, sampai punya tanaman apa? Punya tanaman mangga misalnya, coba kamu siksa, coba disiksa, pukulin, dia tidak akan berbuah. Itu ekspresi dia kecewa terhadap Anda. Tapi coba sampai bacakan selawat di bawahnya setiap hari.
dia akan berbuah sangat lezat sekali sebagai rasa terima kasih. Ini sudah saya coba di rumah. Saya punya, kalau Anda nanti ke Rembang, mampir ke tempat saya, di depan rumah saya itu ada pohon kelapa 2. Saya tanam bersama-sama. Yang sebelah sini ini karena saya mau ke musola untuk ngaji segala macam ini, selalu saya lewati dan saya pegang-pegang. Kadang-kadang mas saya tanya, apa kabar? Baik ya. Yang sebelah sini sama sekali tidak pernah saya pegang, karena memang tidak pernah saya lewati, jarang sekali saya lewati. Apa yang terjadi? Itu yang di sebelah sini itu buahnya luar biasa, kelapa luar biasa. Sampai saya tebang, karena santri banyak yang kejatuhan buahnya itu. Yang di sebelah sini tidak. Mendengar cerita saya, anak-anak saya itu terus niru saya kalau ke sana dipegang-pegang itu. Masya Allah, kekuasaan Allah. Itu buahnya lebat sekali yang di sini. Ada makhluknya Tuhan yang lain, yang lebih cerdas daripada tanaman, yaitu binatang. Dia punya pikiran, punya perasaan, bisa mengungkapkan, bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi kurang sempurna. Kalau Idul Adha itu, induknya sampai sembelih, anaknya itu sebetulnya sedang merintih. Ya Allah, kenapa orang tuaku kamu sembelih gitu sebetulnya. Tapi kita nggak paham, karena dia sedih dan gembira mbek saja. Gembira ya mbek, sedih juga mbek. Lah kita ini diciptakan luar biasa. Bisa berpikir, bisa berperasaan, bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita persis seperti yang kita rasakan. Itu anak-anak muda kalau menyatakan cintanya itu luar biasa. Itu yang diomong itu sampai kelepek-kelepek.